Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Boy Umar di acara baru kita, teman-teman semua, Baraya semua, yaitu acara podcast Baraya Kang Yusef. Oke, untuk itu kita ngobrol langsung aja dengan yang punya acaranya namanya Kang Yusef. Assalamualaikum Kang Yusef. Waalaikumsalam, Sampurasun. Rampes, Masya Allah. Gimana Kang Boy, sehat? Alhamdulillah sehat Kang. Iya. Ya, Kang Yusef sedikit-sedikit dong. Kenapa sih Kang Yusef pengen bikin kayak namanya Baraya Kang Yusef? Kenapa sih? Karena apa sih sebut Baraya Kang Yusef itu apa sih? Perkenalkan dulu Baraya Kang Yusef dimanapun berada. Assalamualaikum, Sampurasun. Mulai hari ini saya Brigjen TNI Purnawirawan Yusef Sudajat. Kebetulan udah purna di TNI. Iya. Siap. Banyak waktu luang. Banyak waktu. Sebelum itu Pak, berapa tahun Pak Kang di TNI? Oh, di TNI kurang lebih udah 34 tahun ya. Masya Allah. 34 tahun tuh dinas. Dinasnya ya? Pendidikannya 4 tahun, jadi ya 38 tahun lah. Mantap. Jadi habislah kita usia di pengabdian kepada negara. Tapi juga bahwa saya selaku mantan TNI dan secara umum prajurit TNI itu tidak mengenal pensiun sebetulnya. Oh gitu? Iya. Kenapa Kang? Jadi pensiun kita itu berhenti mengabdi kepada negara dan bangsa setelah kita tidak mendengarkan lagi suara tembakan salpo. Oh. Tembakan untuk mengiringi jenazah ke liang lahat. Nah, kalau kita udah tidak mendengar tembakan salpo, baru kita berhenti mengabdi kepada negara dan bangsa. Masya Allah. Artinya kita udah meninggal, baru selesai. Baru selesai tugas. Selama kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih umur panjang, ya kita harus tetap mengabdi dengan cara sesuai caranya masing-masing. Baik dari TNI ketika pensiun mau jadi apa, gitu, seperti apa gitu ya. Nah, kebetulan saya sendiri mengambil jalan ini, membuat podcast. Itu intinya ingin dekat dengan masyarakat. Oke. Saya ingin selalu mengetahui liku-liku kehidupan sosial masyarakat. Makanya di podcast ini, podcast Baraya Kang Yusef ini, kita tidak khusus menangani sesuatu, tapi apa yang ada di lingkungan masyarakat kita akan angkat. Kita bahas. Kita angkat. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang-kurang di masyarakat, pemerintah mendengar, ada solusinya gitu. Itu yang kita berharapkan. Siap. Jadi itu Kang Boy. Kenapa saya? Jadi sebenarnya ada Baraya Kang Yusef podcast ini ataupun nanti vlog ya. Kalau nggak salah ada vlog juga, ada podcast juga ya. Vlog juga kita buat. Pokoknya semua yang kehidupan masyarakat, kapanpun ketemunya kita akan buat. Kita bukan konten ya Pak ya. Buat konten, buat apa? TikTok juga ya. Semua kita buat lah. Mantap. Ya, Ternyata ini Kang Yusef ini kan memang purnawirawan dari TNI yang jabatan terakhir sebagai Brigjen ya Pak ya. Pangkat terakhir ya. Pangkat terakhir sebagai Brigjen, Nah ternyata ini Brigjen generasi Z nih. Kenapa saya bilang generasi Z? Karena tahu soal TikTok juga. Mantap sekali. Oke, Kang Yusef. Kira-kira itu kan dari kami misi Kang Yusef. Kedepannya mungkin rencananya Kang Yusef pengen ke siapa dulu atau ke siapa dulu gitu? Apanya itu? Yang pengen diwawancara atau pengen ajak ngobrol deh di podcast atau di vlog itu siapa sih? Jadi saya yang pertama ingin saya angkat adalah kehidupan masyarakat lapis bawah. Oke. Ya, di lingkungan kita kan banyak sekali masyarakat yang kerjanya serabutan ya. Betul. Ayanu asongan. Ada yang suka pakai badut ya. Badut itu di jalan di mana-mana itu kan luar biasa. Mereka itu ya mencari sesuap nasi ya. Iya. Dengan berbuat seperti itu kan karena memang tidak ada pilihan mungkin kan. Nah, itu akan saya coba tanya, terus ajak juga ngobrol, kita ngobrol. Ini juga akan saya pikir sekecil apapun pekerjaan rakyat pasti akan membuat inspirasi kepada masyarakat lainnya. Benar. Artinya
kalau tidak mau begitu harus bagaimana kan gitu. Pasti ada sebabnya mereka seperti itu kan. Baik. Nah itu yang perlu kita Angkat. Ya, kita sehingga kalau ada yang masih seperti itu dan masyarakat tahu bahwa kalau hidupnya tidak sekolah atau dan lain sebagainya lah, mereka akan seperti itu nantinya. Itu yang kita angkat. Jadi inspirasi untuk pelajaran lah. Jadi sebenarnya podcast Baraya Kang Yusef ini Baraya adalah untuk mengangkat kehidupan masyarakat lapis bawah. Tapi bukan berarti masyarakat lapis bawah itu hina, enggak gitu. Tapi maksudnya menjadi pelajaran buat kita, apalagi anak muda nih ya kan. Iya. Anak muda, jangan sia-siakan masa depan Anda semua. Ketika kan ada contoh-contoh di depan mata. Nah ini Kang Yusuf coba untuk memberikan nih contoh-contohnya loh, contoh-contoh yang ada. Itu kenapa mungkin dulunya seperti itu atau dia karena ketidaksanggupan orang tuanya atau gimana. Sedangkan anak muda sekarang mungkin pada sanggup, pada bisa. Ya harusnya bisa lebih menghargai gitu Kang Yusuf. Jadi, banyak faktor itu ya. Banyak faktor yang harus kita eliminir untuk kehidupan depannya nanti, terutama anak-anak muda ya. Anak muda ya. Iya. Baik lagi Kang Yusuf. Saya tertarik sekali di sini ya. Saya tertarik. Kang Yusuf kan basicnya adalah TNI. Iya. Basic TNI itu. Tadi dengan ada filosofi Kang Yusuf bilang, selama belum ada tembakan salvo, tidak mendengar tembakan, masih mendengar tembakan salvo kita berjuang terus. Kalau sudah tidak mendengar tembakan salvo berarti meninggal ya. Meninggal, berarti kita tidak istilahnya gini, masih bukan berjuang apa ya? Masih memberikan effort ya pada negara. Untuk negara ini masih tetap, karena kita kan dari awal masuk prajurit itu kan disumpah ya. Ada sumpah prajurit, ada 8 wajib TNI, ada Sabta Marga. Itu akan melekat terbawa sampai kita meninggal dunia ya. Oh gitu. Itu tidak boleh lepas karena sumpahnya dengan Tuhan itu. Oh. Itu sumpahnya dengan Tuhan, nggak main-main itu dengan sumpah itu. Apapun agamanya, apapun agamanya sama. Sama semua. Iya sama, kita disumpah itu. Baik. Nah, kenapa saya tanya soal TNI tadi kan? Karena gini, sekarang kan bukan stigma ya, kita lihat fakta yang ada di lapangan, di lapangan. Sampai di viral TikTok tuh ada tuh kayak lucu banget itu. Jadi ada ABG lah ya, pakai hijab di daerah mana Jawa Barat gitu. Ngelihat tentara-tentara itu pada lari. Lagi olahraga. Lagi olahraga. Binsik namanya. Iya, gitu. Pembinaan fisik kalau TNI itu. Binsik lah, pembinaan fisik atau gimana. Terus sampai mungkin cintanya gini, abang, saya gini loh, semua teriak gitu. Jadi kayak ada kedekatan dengan masyarakatnya. Itu gimana sih Kang Yusef, bisa diceritain nggak? Kenapa sih TNI ini bisa dekat sama masyarakat sampai segitunya masyarakat itu bisa mencintai TNI? Jadi yang pertama masyarakat harus paham, tahu bahwa TNI itu lahir dari rakyat, bekerja untuk rakyat dan dari rakyat semuanya. Makanya ada istilah tentara rakyat, tentara pejuang. Lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat. Kembali lagi seperti saya jadi rakyat lagi. Sekarang kan saya udah jadi rakyat lagi nih. Betul. Nah, setelah berjuang sekian tahun, dari mulai pelatihan sampai dinas itu kurang lebih 38 tahun, ya sekarang udah kembali menjadi rakyat biasa lagi ya. Nah, artinya pada saat bertugas kita selalu didoktrin oleh senior kita, oleh atasan kita, oleh pelatih kita. Betul. TNI itu dengan rakyat ibarat air dengan ikannya. Oke. Jadi nggak bisa kalau ikan tidak ada air ya mati dia. Sama juga TNI juga seperti itu. Rakyat sebagai airnya, TNI sebagai ikannya. Sehingga berjuang dimanapun selalu rakyat itu bersatu dengan TNI. Dan TNI sangat membutuhkan rakyat. Karena kemampuan TNI itu hebatnya, terutama TNI Angkatan Darat ya. Hebatnya TNI itu adalah hebatnya rakyat. Bayangkan aja, kita mempunyai masyarakat atau rakyat itu, penduduk Indonesia 270 juta ya. 270 juta, ya betul. Ya. Terus pulau-pulau ada 17 ribuan ya? 17.000 pulau ya. Kurang lebih 17 pulau besar dan pulau kecil. TNI-nya hanya Angkatan Darat ya, yang saya geluti di Angkatan Darat, kita nggak bicara TNI secara umum, khusus Angkatan Darat, itu hanya kurang lebih 400.000 orang. Oke. Jadi
kalau tidak bersama-sama rakyat untuk mengawal negara ini, untuk menjaga negara ini, ya kemampuannya bisa kita lihat hanya 400.000. Jadi segitu luasnya, segitu banyaknya masyarakat yang harus diayomi. Jadi Makanya memang, ya benar kata Kang Yusef tadi, bahwa ibarat seperti air dan dengan ikan, ikan. iya, nggak bisa dipisahkan Nggak itu. bisa dipisah, ikan nggak bisa dipisahkan, air nggak Karena bisa. memang lahirnya TNI dari rakyat. Dulu zaman kemerdekaan kan BKR, TKR, jadi TNI. Itu kan dari masyarakat, dari ormas-ormas, terutama pas santri-santri ya. Iya. Bahkan Pak Sudirman pun dari guru ngaji kedekatan itu yang membuat negara lain mikir-mikir kalau mau invasi ke Indonesia. Oh itu ya, gara-gara Karena kalau invasi ke Indonesia, dia bukan melawan 400.000 angkatan darat dan angkatan udara lautnya yang lainnya ya, tapi akan melawan 270 juta masyarakat Indonesia. Masya Allah. Itu hebatnya. Wow. Jadi harus berapa ratus juta pasukan yang masuk ke Indonesia kalau mau nunduk ke Indonesia gitu. Oh iya gitu ya. Ya itu memang bisa terlihat. Enggak ya, jadi kan seperti yang saya bilang, kenapa saya tanya soal gitu Kang Yusef, karena memang kecintaan masyarakat kepada TNI itu sangat tinggi sekali, dan begitu juga TNI sangat mengayomi masyarakat juga. Karena tapi kan banyak juga masyarakat yang nggak paham, mungkin ada juga yang nggak paham dalam arti gitu. Kan TNI kan buat perang, tapi ternyata nggak juga gitu kan? Oh salah. Nah itu gimana tuh Kang Jadi Yusef? tugas pokok TNI itu kan jelas di Undang-Undang TNI ya nomor 34 itu. Ada operasi militer perang, operasi militer selain perang. Oke. Nah, operasi militer perang udah jelas. Lawannya siapa? Lawannya siapa? Pasti negara lain. Pasti negara lain ya. Negara lain. Tapi di OMSP, negara operasi militer selain perang, itu ada 14 Item ya. item penjabarannya. Mulai terorisme, pengamanan presiden, sampai yang sekarang di Cianjur ini. Oh, gempa ini juga tetap Gempa atau apa namanya? Membantu dalam bencana alam. Bencana alam. Itu ada di 14 itu. Jadi ada 14 tugas pokok TNI selain perang. Oke. Jadi semua masuk. Semua masuk ya. Semua. Jadi semua lini masuk. Semua lini tinggal dikomunikasikan aja dengan Pihak kepolisian maupun yang terkait di situlah, maupun kementerian dan sebagainya. Karena termasuk sorry saya potong, termasuk juga kayak Citarum ya, Pak? iya, Termasuk itu Citarum. dalam rangka OMSP. Oke. OMSP itu di situ ada membantu Pemda. Ada di situ, ada tugas TNI yang membantu Pemda. Jadi di Citarum itu ya salah satunya dalam OMSP itu. Jadi tidak salah, harus. Dan itu di undang-undang diamanatkan TNI harus melakukan itu. Kalau nggak melakukan malah salah. Oke. Gitu. Nah, jelaskan sekarang Mbak Raya ya, bahwa ternyata tugas TNI itu bukan hanya perang doang, bukan hanya ngangkat bedil atau bunuh penjajah atau apapun, bukan. Tapi ternyata di situ ada namanya operasi selain perang. Ya, kan, operasi ya. perang. Nah itu tadi kayak mungkin kalau Mbak Raya Jawa Barat mengerti mah paham Citarum ya, soal Citarum. Citarum Harum ya. Ada Satgas Citarum Harum. Nah kebetulan Kang Yusef juga mantan dari Satgas Citarum Harum, dari sektor juga, betul Kang Yusef ya? Ya dulu kebetulan saya tahun 2017 tugas di Kodam 3 ya. Kodam 3 Siliwangi, oke. Kodam 3 Siliwangi, terus pangdamnya yang baru datang Pak Doni Munardo, penggagas Citarum Harum. Saya juga merupakan gerbong pertama dalam rangka pelaksanaan tugas Citarum Harum itu. Di 2018 Pak ya? Mulai direncanakan 2017 Desember. Oke. Tapi dicanangkan oleh Pak Presiden kita, Insinyur Jokowi Widodo, itu di Februari 2018. Dan 2018 bulan Maret baru turun Perpres nomor 15 tahun 2018 yang berlaku sampai 2025 nanti. Oke. 7 tahun dia. 7 tahun ya, program Citarum Harum. Nah itu sudah ketahuan kan sekarang ya bagaimana ya Mbak Raya bahwa nah nanti kan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Kang Yusef seputar Kang Yusef kehidupannya Kang Yusef dari awal pertama kali Kang Yusef
ya saya dari lahirnya di mana, aslinya orang mana ya gitu kan, Iya. seperti apa, terus juga kita akan ngobrol dengan keluarganya juga gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, masih di Baraya Kang Yusef.